Halo. Eh, Cek. Ya. Selamat siang. Apakah sudah masuk semua? Kelas C sudah masuk? Sudah, Pak. Sudah, Kelas Pak. C sudah. Kelas D? Kameranya silakan dibuka untuk baik, kita mulai kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati seluruh mahasiswa dan mahasiswi mata kuliah Fakultas Hukum. Pada kesempatan siang hari ini, kami terlebih dahulu mengucapkan permohonan maaf karena tidak bisa hadir secara langsung di kelas. Dan untuk perkuliahan hari ini, kita lakukan secara online dan digabung antara kelas C dan kelas D, karena nanti jam 1, jam 2 itu ada seminar nasional yang dilakukan oleh kampus bahas tentang jihad ekologi. Nanti diharapkan teman-teman kalau tidak ada perkuliahan bisa mengikuti acara seminar tersebut dan bisa sama-sama untuk belajar tentang jihad ekologi tersebut. Baik, untuk perkuliahan hari ini, saya juga mohon maaf ini masih di perjalanan, tapi tidak mengurangi esensi untuk melanjutkan materi. Kita akan membahas tentang bantuan hukum litigasi dan non-litigasi, dalam rangka mewujudkan keadilan hukum di negara kita atau akses to justice agar bisa merata sesuai dengan undang-undang bantuan hukum maupun Undang-Undang Dasar 1945. Terlebih dahulu saya absen untuk kelas C. Silakan bisa menampakkan wajahnya ya. Nur Sucianti. Hadirah, Pak. Mana ini? Hadirah, Pak. Oh ya. Hidayatul Nurul Hikmah. Hidayatul Nurul Hikmah. Hayatul Nufus. Hadirah, Pak. Hadirah. Bangkit Fakihul Umam. Hadir, Pak. Hadir. Khalifatul Nisa. Khalifatul Nisa. Mana Khalifatul Nisa? Sudah hadir. Arif Wibowo. Arif Wibowo. Alifka Nurlintang Sari. Hadirah, Pak. Tampilannya ditampilkan ya. Putri Anissa Ninggia. Alaya Sayyidah Nur Hikmah. Hadirah, Bapak. Bersama Maulida. Ya. Bareng, Bapak. Muhammad Zulfan Azami. Hadir, Pak. Hadir. Ihda Novalia. Hadirah, Bapak. Maila Putri Sukmawati. Hadir, Pak. Maulida Zahro. Hadirah, Pak. Nadiatul Husna. Muhammad Dafa. Hadir, Pak.
Aditya Dwi Darmawan. Hadir Pak. Fatimah Ayu Nur Purwati. Hadirah Bapak. Fitria Hadirah Bapak. Andika Setiawan. Hadir Bapak. Dina Amalina. Hadirah Bapak. Farhatun Nisa. Hadirah Bapak. Muhammad Khairullah. Hadir Pak, hadir. Hadir. Khairun Nisa. Hadirah Pak. Nadila Alfianas. Hadirah Bapak. Nadila Khofiyah Fadilatus Ada. Hadirah Bapak. M. Fakih Mukorobin. Solahuddin. Hadir Pak. Luki Rahma Hamdani. Saya Pak. Hadir. Hadir Pak Luki. Muhammad Ashfa. Tria Amalia Putri. Hadirah Bapak. M. Rafi Hakim. Hadir Pak, saya Pak. Juwita Maharani. Hadirah Pak. Samiatur. Hadir Pak. Robit Manda. Hadir Pak. Muhammad Baihaqi. Muhammad Baihaqi. Hoib. Muhammad Baihaqi. Muhammad Syafiq Naufaldi. Hadir Pak. Muhammad Bagas Maulana. Hadir Pak. Muhammad Rizky Saputra. Hadir Pak. Untuk kelas C yang belum di absen. Ya. Pak. Arif Wibowo. Nadiatul Husna hadir Pak. Ya, Tulus Husna, oke. Saya Pak, saya Arif Wibowo. Arif Wibowo, oke. Lagi. C ya, pas C ya. Untuk kelas D. Eka Anggi Anggraini. Eka Anggi Anggraini. M. Adrik Syahdan. Hadir Pak. Hadir. Zulfiana Wahidatun. Ada Pak. Hadirah Pak. Hadirah. Muhammad Rashid Hidayat. Hadir Pak, hadir. Fatul Al-Farisi. Baik. Ini. Farindra Putra. Farindra Putra. Risma Agnia. Hadirah Pak. Bulan Febi Novitasari. Bulan Febi Novitasari. Salsa Mauhi dan Hasan. Hadirah Pak. Muhammad Sidariski. Hadir Pak, hadir.
Muhammad Zainul Hasan, Hadir, Pak. Isma Rahma Habibah, Isna Rahma Habibah, Irfa Amelia Putri, Irfa Amelia Putri, Irfa Amelia, Atika Sofanur Rahma, Atika Sofanur Rahma, Muhammad Afansa Sulais, Pak, hadir. Ali Iliana Natasha Shalma, Hadiro Bapak, hadiro. Nur Hafifah Zahro, Hadiroh Pak, hadiroh. Sabrina Kamalia, Hadiro Bapak. Secara umum lalu Roshida Ningrum, Roshida Ningrum, lagi. Harisatu Nisa, Hadiro Pak. Ini di sini. Salwa Kristina, Hadiro Pak, hadiro. Nahdia Milatina, Nahdia Milatina, Tufatul Maula, Tufatul Maula, Estina Rasyid. Hadiro Pak. Oke, yang belum di absen kelas D. Saya, Pak, belum, Pak. Siapa? Farendra. Saya juga belum Pak. Siapa? Hidayat, Siapa? Hidayatul Pak. Hidayatul. Panik ini. Nimnya berapa? Hidayatul nimnya berapa? 31 Pak. 031. Kelas apa C apa D? Kelas C atau D? Kelas C Pak. Oh, kelas C. Ini kelas D dulu, yang belum di absen kelas D. Saya tadi sudah belum, Pak. Siapa? Farendra. Itu nanti di apa? Di tegesi di grup yang belum absen. Oke, siap. Nanti yang belum absen ditegesi di grup. Baik, untuk perkuliahan hari ini silakan bisa mempresentasikan hasil makalah dan PowerPoint, melanjutkan materi tentang bantuan hukum litigasi dan non-litigasi. Nanti secara bergantian kelas C terlebih dahulu untuk memaparkan makalahnya, kemudian dilanjutkan kelas D. Setelah pemaparan makalah atau pemaparan poin-poin nanti dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab C terlebih dahulu. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Jahirin yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami
untuk bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada pengertian bantuan litigasi dan non litigasi yang akan dijelaskan oleh Bagas. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini satu ada pengertian litigasi. Proses penyelesaian kasus yang dilaksanakan melalui disebut litigasi, yaitu suatu penyelesaian kasus yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian kasus di pengadilan yang mana mereka saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhirnya yang sengketa melalui jalur litigasi adalah putusan yang menyatakan win-loss solution. Proses penyelesaian perkara oleh para pihak yang berperkara dapat dilalui melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal ini berarti perkara tersebut akan diperiksa oleh hakim dalam rangkaian suatu persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Nah, adapun kelebihan penyelesaian perkara menggunakan jalur litigasi itu, yang pertama, ada putusan peradilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Yang kedua itu bersifat final, artinya tidak bisa diganggu-gugat. Yang ketiga, menciptakan posisi hukum para pihak menang atau kalah, atau win-loss solution. Dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan. Nah, menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa putusan pengadilan itu mempunyai 3 macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu yang pertama, putusan pengadilan memiliki kekuatan yang mengikat. Yang kedua, mempunyai kekuatan pembuktian. Yang ketiga, mempunyai kekuatan ekstrutorial atau kekuatan dilaksanakan. Selanjutnya ada pengertian non litigasi yang akan dipaparkan oleh Mas Dika. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya materi selanjutnya ini pengertian dari non litigasi ya. Nah, jadi pengertian dari non litigasi ini definisinya menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat tertutup menjaga kerahasiaan para pihak secara ketat. Nah, tentunya di dalam non litigasi ini juga memiliki karakteristik utama dalam jalur non litigasi. Yang pertama, hasil dari non litigasi ini itu berupa win-win solution. Diupayakan saling menguntungkan tanpa menjatuhkan para pihak lain gitu ya. Selanjutnya ada prosesnya itu ya sangat fleksibel, terus menghindari kelambatan birokrasi dan berseti peradilan umum. Juga ada fase. Nah, ini meliputi perdamaian, pemulihan hubungan, efisiensi waktu, dan harmonis antar pihak. Nah, selanjutnya, nah macam-macam bentuk dari non litigasi ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada mediasi, yang kedua ada negosiasi, yang ketiga ada arbitrase. Nah, yang pertama ini ada mediasi. Nah, mediasi ini merupakan suatu proses prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai penghubung untuk berkomunikasi antara pihak yang bersangkutan, sehingga pandangan mereka yang berada atas sengketa tersebut dapat difahami dan mungkin didamaikan. Tuh. Nah, negosiasi ini proses perundingan
langsung tanpa pihak penengah syarat mutlak etikat baik. Selanjutnya ada mediasi. Nah, prosedur mediasi ini peran mediator netral sebagai fasilitator komunikasi. Keputusan damai tetap sepenuhnya berada di tangan para pihak. Jadi kalau mediasi ini membutuhkan pihak yang ketiga, yaitu moderator. Nah, moderator ini juga harus bersifat adil, netral, tidak memihak satu sama lain. Juga keputusan dari mediasi ini itu tergantung dari para pihak, bukan mediator yang memutuskan. Nah, yang terakhir ada arbitrase. Nah, arbitrase ini kesepakatan tertulis menunjuk arbitrase untuk memeriksa dan memutus perkara keputusan yang bersifat final dan mengikat layaknya peradilan. Jadi, arbitrase merupakan cara penyelesaian perkara perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nah, jadi dalam ketiga ini juga memiliki perbedaan ya. Yang tadi yang negosiasi itu ya para pihaknya yang beritikat baik untuk proses perundingan bareng langsung antara pihak untuk mencapai kesepakatan tertulis itu. Jadi tanpa membutuhkan seorang pihak ketiga. Yang mediasi kalau mediasi itu membutuhkan pihak ketiga yaitu moderator, kalau arbitrase juga membutuhkan pihak ketiga yaitu arbitrat atau hakim atau sejenisnya. Nah terus juga memiliki keunggulan dan kelemahan tentunya. Yang pertama keunggulannya ditangani oleh ahli spesifik ya. Jadi juga harus syarat-syaratnya itu harus pengalaman aktif minimal 15 tahun di bidangnya. Terus keunggulan selanjutnya ada kepastian hukum terjamin final dan banding. Yang ketiga privasi terjaga dan para pihak memilih arbiter sendiri gitu. Nah, kelemahannya juga ini biayanya relatif mahal ya. Soalnya ini honorarium arbiter ditanggung penuh oleh pihak yang kalah. Gitu. Nah, belum memiliki kekuatan ekstorial sebelum putusan didaftarkan ke pengadilan negeri. Seperti itu. Selanjutnya ada peran, kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bagas dan Andika. Selanjutnya ada peran dan fungsi bantuan hukum litigasi dan non litigasi yang akan dijabarkan oleh dan Novaila. Selanjutnya ada peran dan fungsi bantuan hukum litigasi dan non-litigasi. Yang pertama itu ada peran dan fungsi bantuan hukum litigasi, di mana dalam penyelesaian sengketa itu bantuan hukum di jalur litigasi memiliki peran yang sangat penting karena prosesnya bersifat formal dan kompleks, di mana advokat atau penasihat hukum itu berfungsi sebagai pihak yang mewakili dan membela kepentingan klien di pengadilan. Nah, peran dan fungsi bantuan hukum litigasi ini meliputi yang pertama ada memberikan konsultasi hukum kepada klien terkait hak dan kewajibannya dalam perkara. Kedua ada menyusun dokumen hukum seperti gugatan, jawaban, dan alat bukti. Ketiga, mewakili klien dalam proses persidangan serta menyampaikan argumentasi hukumnya. Kemudian ada membantu pelaksanaan putusan pengadilan. Kemudian yang kedua itu ada peran dan fungsi bantuan hukum non-litigasi. Nah, dalam penyelesaian ini, proses bantuan hukum itu berperan lebih fleksibel karena tidak melalui pengadilan, di mana peran advokat atau pihak hukum itu lebih menekankan pada upaya penyelesaian secara damai dan efisien, di mana peran dan fungsi itu antara lain yang pertama ada melakukan mediasi dan negosiasi antara para pihak yang berselisih hukum mengenai alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya ada mewakili klien dalam proses arbitrase, terus membantu menyusun kesepakatan hasil penyelesaian agar memiliki kekuatan hukum. Nah, fungsi
utama dalam bantuan hukum non-litigasi ini untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan atau win-win solution serta menghindari konflik yang berkepanjangan. Selanjutnya saya baik, kemudian materi yang selanjutnya itu ada perbedaan litigasi dan non-litigasi. Adapun perbedaan litigasi dan non-litigasi yang pertama yaitu dilihat dari prosesnya, di mana dalam litigasi itu prosesnya melibatkan pengadilan dan persidangan formal. Sedangkan dalam non-litigasi, pihak yang bersengketa itu mencoba menyelesaikan sengketa mereka melalui negosiasi atau mediasi di luar pengadilan. Kemudian dilihat dari dalam litigasi, pengambilan keputusan itu diputus oleh hakim independen berdasarkan hukum pembuktian. Kemudian kalau pengambil keputusan non-litigasi itu disepakati para pihak sendiri atau oleh arbiter pilihan. Kemudian dilihat dari sifat dan hasilnya. Kalau litigasi itu win-loss atau menang kalah. Kalau non-litigasi itu win-win solution atau saling menguntungkan. Kemudian dilihat dari segi waktu dan biaya, jika litigasi itu proses formal yang memakan waktu lama, kemudian biaya peradilan dan pengacaranya tinggi. Kalau non-litigasi itu waktu lebih cepat dan fleksibel, biaya relatif hemat, kecuali arbitrase. Kemudian perbedaan yang selanjutnya itu ada dari segi kerahasiaannya. Jika litigasi itu persidangan terbuka untuk umum, jika non-litigasi itu tertutup. Kerahasiaan reputasi para pihak terjamin mutlak. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan litigasi dan non-litigasi. Kelebihan litigasi itu keputusan akhir ditetapkan oleh hakim yang independen. Kemudian proses terstruktur dan mengikuti aturan hukum yang jelas. Pihak memiliki hak menyampaikan bukti dan argumen di pengadilan. Kelebihan non-litigasi itu lebih hemat biaya karena tidak ada biaya pengadilan yang tinggi. Kemudian para pihak juga memiliki kendali lebih besar terhadap proses penyelesaian. Kemudian proses cenderung lebih cepat dibanding litigasi. Kemudian ada kekurangan litigasi itu biaya tinggi, pengacara di pengadilannya lama dan membutuhkan banyak sumber daya, kemudian putusan belum tentu memuaskan kedua belah pihak. Kalau kekurangan dari non-litigasi, tidak ada jaminan tercapainya kesepakatan. Kemudian jika gagal, perkara bisa berlanjut ke litigasi sehingga memperpanjang proses. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Teman-teman yang belum paham atau ingin menanyakan Ya, terima kasih untuk teman-teman kelompok dari kelas C yang telah memaparkan materinya. Dilanjutkan terlebih dahulu untuk kelas D, melanjutkan atau memaparkan materi yang telah disiapkan. Monggo, sebelum nanti ada tanya jawab atau diskusi lebih lanjut, teman-teman kelompok C itu silakan mempersiapkan pertanyaan atau diskusinya. Nanti setelah kelompok D memaparkan materi, silakan kami tujukan ke kelompok kelas D untuk memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Harisa. Perkenalkan nama saya Harisa Tunisa sebagai pemateri pertama. Terus kedua ada teman saya Afan Solanas. Terus ada Adrik Sakdan. Sebentar Pak, layarnya sedang diakali.
jelaskan untuk menyingkat waktu ya Bapak, boleh tidak? Sambil layarnya diakalin sama Mas Adrik sama Mas Afan. Yang pertama ada pengertian bantuan hukum litigasi. Bantuan hukum litigasi adalah bantuan hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan. Artinya, masalah hukum diselesaikan dengan proses resmi di pengadilan atau sidang. Bantuan ini diberikan oleh advokat ataupun pengacara kepada orang yang membutuhkan. Bisa digunakan untuk perkara pidana, misalnya kasus pencurian, kekerasan, terus perkara perdata, misalnya sengketa tanah, hutang. Terus ada perkara tata usaha negara. Yang intinya itu litigasi selesai lewat pengadilan. Terus tujuan dan fungsi bantuan hukum litigasi ada di menjamin semua orang sama di depan hukum. Adil tanpa memandang status. Terus melindungi hak-hak masyarakat, terutama yang kurang mampu, membantu orang yang tidak paham hukum agar tetap bisa mendapatkan keadilan, kemudian memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan ataupun prosedur yang benar. Dasar hukum bantuan litigasi ada di beberapa aturan yang menjadi dasar, yaitu UUD 1945, menjamin persamaan di hadapan hukum. Terus ada UU nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, tentang negara wajib membantu masyarakat tidak mampu. Terus ada di UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Advokat wajib memberi bantuan hukum pro bono atau gratis gitu ya. Terus ada PP nomor 42 tahun 2013 tambah Permenkumham yang mengatur pelaksanaan bantuan hukum. Jadi sederhananya bantuan hukum itu diatur dan dilindungi oleh hukum negara. Jadi tidak ilegal, ini legal. Terus ada bentuk bantuan hukum litigasi. Berikut bentuk-bentuk bantuan hukum litigasi. Ada penyusunan dokumen hukum. Yang pertama membuat surat gugatan, jawaban, replik dan duplik, terus pledoi atau pembelaan. Tujuannya agar dokumen sesuai aturan pengadilan. Yang kedua ada pendampingan di persidangan. Pengacara mendampingi klien saat sidang mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai putusan hakim agar hak klien tetap terlindungi. Terus yang ketiga ada pembelaan dan pembuktian. Pembelaan dan pembuktian ini ada di menyusun strategi pembelaan, menghadirkan saksi dan bukti, terus menyampaikan argumen di depan hakim. Terus ada upaya hukum lanjutan. Jika belum puas banding kembali atau PK, pengacara akan membantu proses ini sesuai aturan. Jadi kesimpulan singkatnya, litigasi itu adalah bantuan hukum melalui pengadilan. Tujuannya untuk membantu dan melindungi hak masyarakat, terus dilakukan oleh advokat dengan berbagai bentuk, mulai dari dokumen sampai membela di sidang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Apan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu bantuan hukum non litigasi. Pengertiannya yaitu non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan. Tujuannya itu untuk memberikan bantuan dan nasihat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan, dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul. Non-litigasi ini pada umumnya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat. Non-litigasi mempunyai bentuk untuk menyelesaikan sengketa, yaitu negosiasi
mediasi dan tiga bentuk penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau terjadinya perbedaan pendapat, baik itu antara individu, kelompok, maupun antar badan usaha. Kemudian penerapan bantuan hukum melalui jalur non-litigasi ini dilakukan melalui upaya penyelesaian perkara dengan mengupayakan damai atau win-win solution bagi kedua belah pihak. Selain itu, bantuan hukum non-litigasi dapat pula dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum pada warga masyarakat yang bertujuan agar warga masyarakat Indonesia menjadi sadar dan melek hukum. Kemudian bantuan hukum non-litigasi dapat dilihat secara langsung di berbagai pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan agama maupun pengadilan tata usaha negara yang bekerja sama dengan berbagai bantuan hukum. Bentuk pemberian bantuan hukum yang dimaksud di sini yaitu lembaga-lembaga bantuan hukum melakukan kerjasama pengadaan program pos bakum atau pos bantuan hukum dengan pengadilan terkait akan membuka pos bantuan hukum yang bertujuan agar masyarakat umum, khususnya masyarakat tidak mampu, untuk dapat mengkonsultasikan permasalahan hukum yang dihadapinya. Kemudian yaitu dasar hukum bantuan non-litigasi. Dasar hukum bantuan tentang bantuan hukum di Indonesia ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang bantuan hukum, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. Kemudian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. Kemudian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. Selain itu, secara konstitusional, bantuan hukum didasarkan pada pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin persamaan di hadapan hukum dan kepastian hukum yang adil. Ada juga penyelesaian sengketa non-litigasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa serta diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dengan demikian, bantuan hukum non-litigasi memiliki dasar hukum yang kuat baik secara konstitusional maupun dalam peraturan perundang-undangan sebagai sarana penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan. Jadi intinya bantuan hukum non-litigasi itu penyelesaian masalah di luar pengadilan dan tujuannya untuk mencapai solusi damai atau win-win solution dan lebih cepat, murah dan mencegah sengketa. Kemudian dasar hukumnya itu tadi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Perma Mediasi. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk mediasi, bentuk-bentuk bantuan hukum non-litigasi akan disampaikan oleh Mas Adrik. Baik, kan tentang bantuan hukum litigasi dan non litigasi, yakni tentang bentuk bantuan hukum non litigasi. Bentuk bantuan hukum non litigasi tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa yang diakui dalam sistem hukum Indonesia sebagai upaya penyelesaian sengketa yang lebih tepat, efisien dan berbiaya ringan dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Adapun bentuk-bentuk bantuan hukum non litigasi, di antaranya yang pertama mediasi. Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seorang bertindak sebagai penghubung untuk berkomunikasi antara para pihak yang bersengketa, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan. Tetapi tanggung jawab utama terciptanya suatu perdamaian berada di tangan para pihak sendiri. Sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan
mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak pada bidang perdata, sederhana, tertutup, dan rahasia. Prinsip-prinsip ini menjadi daya tarik tersendiri dari mediasi, karena dalam mediasi para pihak dapat menikmati prinsip ketertutupan dan kerahasiaan yang tidak ada dalam proses litigasi. Selanjutnya, bentuk bantuan hukum non-litigasi yaitu negosiasi. Negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang paling umum. Bernegosiasi sudah menjadi aktivitas kehidupan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kalau berbeda, penting persoalan yang sama. Upaya penyelesaian antara pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan tercapainya kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang harmonis dan kreatif. Yang selanjutnya, arbitrase. Arbitrase merupakan cara penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Adapun keunggulan arbitrase dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara lain, yang pertama, arbitrase relatif lebih terpercaya karena arbiter dipilih oleh para pihak sendiri dan merupakan suatu jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh pejabat peradilan manapun. Dalam hal para pihak tidak bersepakat dalam menentukan arbiter, maka arbiter ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri. Hal ini berbeda dengan litigasi karena para pihak tidak dapat memilih hakim dalam memeriksa perkara. Selanjutnya, keunggulan arbitrase yaitu arbiter merupakan orang yang ahli di bidangnya sehingga putusan yang dihasilkan akan lebih cermat. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa dinyatakan bahwa salah satu syarat untuk menjadi arbiter adalah orang yang sudah berpengalaman aktif di bidangnya selama 15 tahun. Terus yang selanjutnya, keunggulan dari arbitrase yaitu kepastian hukum lebih terjamin karena keputusan arbitrase bersifat final dan memikat para pihak. Pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase tidak dapat mengajukan upaya hukum. Yang tersebut dapat dibatalkan apabila terjadi hal-hal tertentu seperti dinyatakan palsunya bukti-bukti yang dipakai dalam pemeriksaan setelah putusan tersebut dijatuhkan atau putusan tersebut dibuat dengan etikat tidak baik oleh arbiter. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Monggo Mbak Nisa. Baik, silakan kalau misalkan ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih untuk para pemakalah yang telah memaparkan masalahnya. Tadi sudah secara jelas disampaikan terkait dengan bantuan hukum, litigasi maupun non-litigasi. Sambil mempersiapkan diskusi atau mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut dari perkuliahan hari ini. Terlebih dahulu ingin saya tambahkan karena tidak ada di makalah tentang sistem peradilan yang ada di Indonesia. Memang betul secara singkat litigasi dan non-litigasi itu bisa dibedakan. Kalau litigasi itu adalah perkara yang timbul dan akibat dari persoalan hukum secara resmi di peradilan. Sementara non-litigasi adalah perkara-perkara yang bisa diselesaikan di luar peradilan. Tetapi yang perlu dipahami adalah tentang struktur peradilan yang ada di Indonesia.
struktur peradilan yang ada di Indonesia itu dibedakan menjadi 2 kamar besar. Yang pertama adalah kamar Mahkamah Agung dan yang kedua kamar Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa atau permasalahan-permasalahan hukum. Adapun sengketa yang masuk di kamar Mahkamah Agung itu meliputi peradilan umum, yaitu peradilan pidana dan peradilan perdata yang tentu melibatkan masyarakat umum dan stakeholder di masing-masing lembaga hukum. Kalau perkara pidana tentu melibatkan kepolisian dan kejaksaan untuk menegakkan aturan-aturan hukum. Dan peradilan umum ini terdiri dari pengadilan negeri di tingkat pertama. Juga ada peradilan tinggi sebagai tingkat banding dan Mahkamah Agung sebagai tingkat kasasi. Kemudian yang kedua yaitu peradilan agama, yang dalam hal ini mengadili perkara yang berkaitan dengan hukum Islam seperti perkawinan, waris, wakaf, ekonomi, hibah, dan lain sebagainya yang lebih kita kenal sebagai istilah WWW Ipersadek. Ini juga terdiri dari peradilan agama tingkat pertama, kemudian peradilan agama tinggi atau peradilan tinggi agama untuk perkara-perkara banding dan Mahkamah Agung untuk perkara-perkara kasasi. Kemudian yang ketiga yaitu peradilan tata usaha negara atau TUN, yaitu mengadili sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan pemerintah terkait keputusan yang berkaitan dengan administrasi negara. Ini juga sama, terdiri dari pengadilan tata usaha negara, ada juga pengadilan tinggi tata usaha negara dan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kasasi. Dan yang keempat yaitu peradilan militer, yaitu mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana baik dalam masa tugas maupun di luar tugas kemiliteran. Ini juga sama, terdiri dari pengadilan militer, ada pengadilan militer tinggi, dan juga ada pengadilan militer utama dan Mahkamah Agung. Itu sistem atau perkara-perkara yang ada di Mahkamah disebut dengan jalur litigasi harus melalui proses-proses tertentu. Misalnya di dalam perkara pidana harus melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang ini dilakukan oleh lembaga kepolisian Republik Indonesia dalam rangka mengungkap suatu tindak pidana. Kemudian yang kedua yaitu proses penuntutan atau yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam rangka mengajukan perkara ke dalam sidang di pengadilan negeri maupun pengadilan umum. Kemudian yang ketiga adalah proses persidangan. Kemudian yang keempat adalah proses putusan. Dan yang kelima adalah upaya hukum setelah ada putusan pertama dari pengadilan, yaitu banding ataupun kasasi. Ini secara sederhana pengertian hukum atau pengertian hukum litigasi itu adalah proses-proses tertentu. Begitu juga dengan perdata. Kalau kasus-kasus perdata dalam proses litigasi, maka harus ada proses pendaftaran gugatan. Kemudian ada proses mediasi, kemudian ada proses persidangan. Yang di situ dalam rangka pembuktian perkara itu bisa kemudian melalui advokat atau pengacara. Kemudian juga dengan proses hukum dalam perkara tata usaha negara juga sama, ada pendaftaran, proses persidangan, putusan, dan ada upaya-upaya hukum. Itu secara ringkas pengertian yang tadi belum disampaikan oleh makalah dalam proses bantuan hukum litigasi. Nah, semua tingkatan, baik pidana, perdata maupun tata usaha negara, itu di dalamnya
ada campur tangan lembaga-lembaga penegakan hukum, ya, tidak hanya kepolisian, kejaksaan, tetapi juga ada advokat dan lembaga-lembaga bantuan hukum untuk menyeimbangkan proses peradilan yang terjadi secara litigasi. Nah, kemudian yang kedua, tadi bantuan hukum secara non-litigasi, itu sudah banyak disebutkan, termasuk tadi disampaikan tentang proses arbitrase. Jadi intinya bahwa proses penyelesaian perkara non-litigasi itu adalah proses untuk mencapai musyawarah mufakat dan lebih kemudian mengedepankan win-win solution antara pelaku dengan korban. Kalau misalnya di perkara pidana pun ada istilah yang disebut dengan mediasi penal atau restoratif justice. Kenapa disebut dengan restoratif justice? Karena dalam rangka memulihkan keadaan atau merestorasi keadaan suatu perkara yang timbul akibat terjadinya tindak pidana. Maka di dalam kasus pidana itu ada istilah namanya mediasi penal atau restoratif justice. Tapi upaya mediasi, upaya negosiasi, upaya arbitrase dan lain sebagainya itu terkategorikan sebagai penyelesaian perkara hukum non litigasi. Tetapi yang kemudian lebih ditekankan adalah bagaimana penyelesaian perkara tersebut sesuai dengan win-win solution yang timbul atau akibat yang terjadi di dalam perkara hukum tersebut. Itu tambahan terkait dengan makalah. Secara umum saya sudah membaca makalah dengan 4 poin antara kelompok dari kelas C dan kelas D sudah saya apresiasi, bagus. Tinggal kemudian referensinya harus ditambahkan kembali. Jadi misalnya perkara litigasi ini dengan lahirnya undang-undang KUHP baru, ini proses hukum atau sistem hukum yang berkaitan dengan persoalan pidana ini banyak perubahan. Nah, ini harapannya dimasukkan di dalam makalah perubahan-perubahan atau update aturan-aturan undang-undang terbaru yang berkaitan dengan persoalan pidana, terutama dalam proses penyelidikan dan penyidikan sampai kemudian pelimpahan berkas perkara dari kepolisian ke jaksa penuntut umum. Ini ada beberapa perubahan yang mungkin sering disampaikan di mata kuliah hukum acara pidana, tetapi dalam makalah yang berkaitan dengan hukum litigasi ini paling tidak dicantumkan referensinya. Itu terkait dengan persoalan-persoalan yang up-to-date, harapannya dimasukkan referensi-referensi terbaru, anotasi KUHP itu punya Prof. Edi itu juga ada. Nah, silakan bisa dicantumkan kembali untuk menambah referensi-referensi yang berkaitan dengan persoalan litigasi. Karena pertemuan ke depan nanti kita juga akan banyak membahas persoalan litigasi, bagaimana kemudian beracara di peradilan negeri dan keterkaitannya lembaga-lembaga bantuan hukum dalam penegakan persoalan-persoalan hukum yang ada di peradilan atau lembaga-lembaga peradilan. Itu terkait dengan tambahan makalah yang telah disampaikan. Silakan barangkali ada yang ingin didiskusikan atau pertanyaan dari para siswa, kami persilakan. Kalau misalnya tidak mencukupi waktu, nanti bisa ditulis di grup dan kita diskusikan di grup. Saya kembalikan kepada pemakalah. Yang pertama pemakalah kelompok dari kelas C, silakan. Ada pertanyaan atau tidak? Baik teman-teman, kepada teman-teman semua yang mau bertanya, silahkan bisa perkenalan dan NIM-nya. Mbak moderator nanti dicatat ya hasil diskusinya, saya minta dikirim lewat WhatsApp group. Iya Pak, baik.
Silakan. Ayo teman-teman yang mau bertanya. Kalau kelas C tidak ada, silakan kelas D. Kalau tidak ada, ya kita cukupkan. Silakan kepada kelas D, barangkali ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, silakan dicukupkan pemangkalan, nanti saya kirimkan post test untuk dikumpulkan di minggu depan. Insya Allah minggu depan nanti kita masuk kelas kalau tidak ada halangan. Baik, terima kasih. Oh, iya. Siapa dulu nih? Silakan kalian aja mempersingkat waktunya. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen dan kepada teman-teman semua yang sudah hadir di perkuliahan online hari ini. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelas D. Oh ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk perkuliahan hari ini saya kira cukup. Nanti untuk kelompok berikutnya silakan nanti diketik di grup ya, grup WhatsApp ya. Ya Pak. Ya silakan, ada untuk kelas C itu 4 orang, kelas D 3 orang. Ya Pak, Bapak hati-hati di jalan ya Pak. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ini tidak nyaman sekali perkuliahan di sanding dengan beberapa teman-teman. Ya Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya juga Pak. Oke, untuk kuliah minggu depan silakan nanti di grup ya, diketik ya. Kalau ketua kelas atau perwakilan nanti bisa mengajukan diri, nggak usah ditunjuk. Ya. Iya, Pak. Baik, untuk perkuliahan hari ini saya kira cukup. Terima kasih atas kesempatannya, waktunya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya pada perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan sesuai dengan tujuan dan esensi kita, materi-materi yang telah disampaikan pada perkuliahan hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk pengetahuan ilmu hukum kita ke depan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.